Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan kuliah pengantar komunikasi. Kali ini kita sudah memasuki minggu ke-7, minggu terakhir sebelum nanti kalian akan UTS, ujian tengah semester. Untuk materi ke-7 ini adalah komunikasi interpersonal ya. Kita sudah memasuki konteks-konteks komunikasi dan ini yang pertama, komunikasi interpersonal. Dari istilah ini pun mungkin kalian sudah lebih familiar ya, mungkin dari di mata kuliah lain juga sudah dipelajari. Seperti kita tahu bahwa komunikasi interpersonal ini adalah tentu penyampaian pesan, proses penyampaian pesan dari satu individu ke individu lainnya. Oke, yang pertama adalah proses komunikasi. Tadi dari pengertiannya tentu kalian juga memahami bahwa ini adalah terjadi komunikasi yang terjadi antara dua orang individu, dua orang manusia ya, atau disebut dengan komunikasi diadik. Sehingga kita tahu bahwa manusia di dalamnya terdapat otak dan segala prosesnya ya, yang sudah disinggung juga mungkin di psikologi komunikasi bahwa ada yang namanya proses stimulus, ada proses sensasi, atensi, persepsi, berpikir, dan lain sebagainya. Nah, di gambar ini, the fateful process Mr. A talk to Mr. B ya, atau dua orang individu si A ke si B, kalian bisa memahaminya terlebih dahulu bahwa ini sebetulnya sederhana ya. Ini sebetulnya selayaknya misalkan si A ketemu dengan si B. Lalu si A bilang apa kabar, si B jawab kabar saya baik, dia merespon lagi bagaimana kabar kamu, kemudian terus berinteraksi atau berkomunikasi. Sederhana ya. Atau stimulus awalnya mungkin dari visual ya, ketika bertemu di jalan melihat secara visual, belum ada verbal, kemudian karena ada sensasi visual yang dilihat, maka dia akan merespon mau kemana ya. Yang si B kemudian menjawab, sesederhana itu ya. Jadi kalian bisa memaknainya dengan lebih mudah. Nah, di sini kita akan coba baca ya, bahwa yang pertama itu dilihatnya dari kiri ke kanan. Yang pertama itu ini adalah dua kotak besar, ini adalah dua orang individu si A dan si B. Yang pertama itu adalah stimulusnya berupa apa dulu? Berupa suara tadi, sapaan, perkataan ya, atau dilihat atau dirasa, disentuh gitu ya, beragam. Yang mana si stimulus tersebut akan ditangkap. Poin kedua, akan ditangkap oleh si A, akan disensasi oleh si A. Untuk selanjutnya tahap ketiga, yaitu di persepsi sebelum diverbalkan, preverbal ya, dimaknai gitu. Di pengalaman dia, persepsi dia, kalau ada yang bertanya apa kabar, dia harus jawabnya kabar saya baik atau tidak. Kalau ada yang menyentuh, tentu dia harus menoleh atau dan lain sebagainya gitu ya, atau perasaan apapun, pemaknaan apapun, itu ada di poin ketiga. Poin selanjutnya adalah si B ini hasil interpretasi atau persepsi tadi kemudian dirubah dalam bentuk simbol-simbol atau proses berpikir ya. Proses berpikir itu kan memaknai stimulus dengan ide-ide simbolik ya. Nah, kalau ini berarti dia di otaknya itu ditata, oke, saya akan jawab kabar saya baik ya. Itu kan simbol juga, bahasa kabar saya baik. Oke, kemudian poin kelima itu adalah verbalnya sudah jadi, kemudian diekspresikan. Yang mana ketika tadi dia ditanya kabarnya, dia menjawab kabar saya baik, itu merupakan poin satu yang di tengah ya. Satu curug itu adalah juga merupakan stimulus untuk orang kedua atau si B ya, karena itu berupa pendengaran. Berarti A dan B itu contohnya adalah baik yang didengar maupun yang dilihat, gelombang suara ataupun gelombang cahaya, itu juga menjadi stimulus dan prosesnya sama seperti yang awal ya, sensasi, kemudian persepsi, berpikir, merespon kembali, dan terus menerus, sehingga di bawah itu seperti siklus yang tidak putus gitu ya, komunikasinya berjalan ya. Itu adalah proses komunikasi interpersonal dari gambar ini. Silahkan ditelaah dan poin-poinnya tadi sudah agar lebih mudah ya, silahkan kalian bisa lihat.
Oke, setelah memahami bagian proses komunikasi interpersonal tadi ya, di sini pun dikatakan bahwa ternyata ada beberapa keterbatasan ya, baik dari diri si A maupun prosesnya dari si A ke B ya, dari individu satu ke individu lainnya. Kita bisa lihat di sini yang pertama itu adalah di poin yang kedua tadi, proses sensasi, di mana ada stimulus lalu ditangkap oleh panca indera, bisa saja terjadi keterbatasan sensori. Apa yang dikatakan tidak terdengar, tidak melihat dengan jelas ya, atau tidak terasa ya, itu adalah keterbatasan sensori. Kemudian keterbatasan di proses selanjutnya yaitu proses persepsi atau preverbal, di mana kita tahu bahwa dalam memaknai sesuatu tentu kita harus memiliki pengetahuan, pengalaman yang cukup ya, atau kerangka rujukan yang baik yang cukup, sehingga proses pemaknaan kita akan lebih baik. Ya, kalau pengetahuan kita terbatas, tentu persepsi kita pun terbatas. Nah, poin selanjutnya ini adalah lebih banyak di proses berpikir tadi ya, bagaimana sebelum kita menyampaikan pesan atau verbal kita. Di sini adalah keterbatasan dalam memahami stimulus tadi ya. Proses berpikir itu kan proses memaknai sesuatu, stimulus, dengan ide dan simbolik. Artinya kita tadi mengambil kesan yang sudah kita persepsikan dalam memori, kita ambil lagi, kita susun satu sama lain gitu ya, untuk nantinya memutuskan bagaimana kita berkomunikasi. Nah, di sini ada keterbatasan dalam menangkap, memahami stimulusnya. Kemudian proyeksi diri, karena persepsi ini adalah kesan kita pribadi, maka cenderung bahwa apa yang kita sampaikan, yang akan kita komunikasikan itu juga bersifat pribadi, sesuai dengan pemahaman kita saja ya. Kemudian yang terakhir ada keterbatasan pola dan simbol. Kita tidak memahami bahasanya, kata-katanya ya, simbol-simbolnya juga itu menjadi keterbatasan. Yang terakhir di poin kelima atau tadi proses verbalnya, proses penyampaian pesannya, hasil berpikir, hasil sensasi, persepsi tadi, yaitu adalah keterbatasan kemampuan formulasi rancangan, atau bagaimana keterbatasan kita untuk keterampilan berkomunikasi ya. Kalau tadi pesannya berupa verbal, bagaimana penguasaan kita terhadap bahasanya, kosakatanya, kalimatnya, formal atau tidak formal, banyak hal. Ya, itu dari sisi individu satu yang pertama. Nah, yang dari prosesnya bisa jadi saja tidak efisien. Pesan dari A ke si B terjadi noise ya, atau gangguan, maka tidak akan diterima dengan baik. Kemudian sebaliknya juga efeknya, umpan baliknya, si A berbicara ke si B, tapi mungkin umpan balik dari si B tidak sesuai dengan yang diharapkan si A. Ya, banyak faktor gitu ya, tapi namanya kita berkomunikasi, tentu efek komunikasi yang kita inginkan ada sesuai dengan pengharapan kita. Oke, jadi ini adalah sederhananya proses komunikasi yang terjadi secara cepat gitu ya, mungkin hitungan detik, otak kita pun bekerja, tapi kita coba breakdown, kita coba buka satu persatu sehingga terkesannya sangat rumit gitu ya, padahal kita melakukannya sepersekian detik. Oke. Pembahasan selanjutnya adalah terkait ke-6 konsep ini ya. Nanti kita akan dibahas satu-satu. Konsep-konsep penting dalam komunikasi interpersonal. Oke, ini pengertiannya dulu agar kalian lebih paham memahaminya. Oke, yang pertama, konsep yang penting dalam komunikasi interpersonal adalah sensasi. Ya, terjadi dalam diri individu tersebut bahwa tertangkapnya stimulus oleh indera. Stimulus itu apa saja? Ada yang fisik atau merupa proses sosial, kejadian, fenomena, peristiwa, dan lain sebagainya. Kalau fisik cenderung lebih ke objek ya, dan biasanya alat indera yang utama adalah melihat dan mendengar biasanya ya dalam proses komunikasi, visual maupun audio visual gitu. Nah, di sini stimulus itu adalah segala sesuatu yang dapat dirasakan oleh indera. Nah, indera itu kalau secara fisiologis dapat dibagi dalam tiga jenis gitu ya.
Pengertian umumnya pun sebetulnya kalau yang kita tahu biasanya kan panca indera ada 5 ya. Kalau dari sini saya bacakan dari buku Jaludin Rahmat bahwa sebetulnya ada membahas mengenai indera itu berjumlah 7, 9, 11 atau bahkan 17. Ini diantaranya pendapat yang menyebutkan bahwa terdapat 9 alat indera, yaitu penglihatan, pendengaran, kinestesis, vestibular, perabaan, temperatur, rasa sakit, perasa, dan penciuman ya. Silakan kalau ingin lebih tahu lebih lanjut kalian bisa baca dari bukunya atau dari sumber lain. Di sini akan dijelaskan kategorinya saja ya, berkaitan dengan fisiologis mungkin, bahwa ada jenisnya indera itu ada yang eksteroseptor. Ini yang biasa kita tahu ya, ada telinga, ada mata, di mana fungsinya adalah menangkap stimulus dari luar tubuh. Apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasa, apa yang dibaui gitu ya. Kemudian juga ada yang interoceptor, menangkap stimulus dari dalam tubuh. Misalkan tentu adalah alat-alat organ kita, organ dalam kita. Kalau di lambung kita itu kita belum makan ya, lambung kita nanti akan bereaksi, itu merupakan stimulus. Di otak kita ditangkap bahwa kita sedang lapar. Tenggorokan kita kering, kita akan maknai di otak kita bahwa itu adalah stimulus kalau kita itu butuh minum ya, sehingga kita akan merespon, kita akan minum. Yang terakhir adalah proprioseptor, ini menangkap stimulus hubungan dalam dan luar tubuh. Contohnya seperti apa? Sebetulnya lebih kepada organ-organ vestibular atau keseimbangan ya, ataupun motorik atau pergerakan, di mana ini kaitannya adalah kemampuan untuk mengkoordinasikan gerak dari otot-otot kita dengan mengeksplorasi lingkungan. Maksudnya ada stimulus dari luar juga. Contohnya, ketika kita ada di lingkungan di kolam renang, air gitu ya, itu stimulus dari luar, maka otot-otak kita, motor kita itu akan melakukan gerakan renang. Ya, ataupun mungkin menari, kita mendengar ada musik, ditangkap oleh alat indera kita itu dari luar diri kita, dan kita akan juga menghubungkan dengan yang terjadi dalam diri kita, otot-otot kita, yaitu akan melakukan gerakan tari ya. Kemudian ada juga nilai batas ambang mutlak. Ini menjadi pengetahuan untuk kalian bahwa tentu kita pun ada batasannya ya. Kalau suara dari 20 Hz minimal gitu, mungkin seperti orang yang berbisik gitu ya, tapi lebih dari itu kita tidak bisa mendengar. Begitupun sebaliknya, kita akan kesakitan kalau lebih dari 20.000 Hz. Ada juga gelombang cahaya, temperatur, dan lain sebagainya ya. Sehingga kalau kaitannya dengan proses komunikasi, tentu ini diasumsikan bahwa tentu proses komunikasi dilakukan dalam setidaknya lingkungan atau situasi yang normal gitu ya. Kita dapat mendengar dengan baik, melihat dengan baik, merasakan dengan baik. Oke, konsep yang kedua tadi adalah attention, perhatian. Mudahnya adalah proses mental ketika stimulus menjadi menonjol dalam kesadaran di saat stimuli lainnya melemah. Ya, kalian bisa mengingat dengan materi psikologi komunikasi, di saat yang satu menjadi wujud, yang satu menjadi latar, yang mana kita memfokuskan memberikan perhatian pada satu objek, maka objek lainnya akan melemah atau tidak kita perhatikan. Proses atensi ini tentu akan menentukan keakuratan sensasi dan persepsi. Apa yang kita sensasikan selanjutnya akan kita maknai atau kita persepsikan tergantung atensi ini. Ya, kalau dalam kaitannya komunikasi interpersonal, tentu kita akan memberikan perhatian kepada individu tersebut. Kita akan melihat, kita akan mendengarkan apa yang dia katakan, kita akan melihat tampilannya sehingga kita bisa memaknai nonverbalnya mungkin ya, dimana tadi proses pemaknaan dan sensasi itu, persepsi juga akan lebih akurat ya. Beda misalkan ya, tentu kalau kita sedang berbicara dengan satu orang, lalu stimulus kita lalu kita mensensasi stimulus lain, melihat ke orang lain, atau malah mendengarkan musik pakai earphone, tentu itu akan mengurangi keakuratan sensasi persepsi, yang mana itu akan berakibat pada proses penyampaian pesan yang kita sampaikan tidak sesuai, ataupun efek yang kita ingin berikan kepada
yang kita ajak bicara tidak sesuai, yang nantinya adalah akan terjadinya komunikasi yang tidak efektif atau mungkin terjadi konflik. Ya, atensi ini juga dipengaruhi ada faktor eksternal maupun internal. Kalau dari eksternal ada dari gerakan, cenderung kalau sesuatu yang bergerak itu akan lebih menarik perhatian. Ya, biasanya orang akan lebih suka yang audiovisual, film, video gitu ya, karena lebih atraktif. Kemudian yang bisa juga mempengaruhi atensi kita yaitu intensitas stimuli. Intensitasnya tadi kan ada ambang batasnya. Kalau ini dia lebih tinggi dari yang biasa, dari yang lainnya, maka akan cenderung lebih kita berikan atensi. Kalau yang lainnya misalkan sedang berbicara ya dengan ngobrol normal, kemudian ada satu yang teriak, berarti dia suaranya lebih tinggi, maka kita akan memberikan atensi kepada orang tersebut. Novelty atau kebaruan tentu adalah sesuatu yang baru, akan lebih menarik perhatian apapun itu gitu ya, karena kita ada sisi ingin mengetahui gitu ya, apa yang baru itu, apa yang berbeda dari sebelumnya. Perulangan, kalau contohnya misalkan kalau di hubungan interpersonal, tentu kalau yang pesan kita berulang ketemu orang itu atau pesan yang diulang, tentu itu juga akan menarik perhatian kita gitu ya. Kalau faktor internalnya tentu bersifat biologis, sosiopsikologis, dan lain-lain. Itu saya rasa sudah dibahas di psikologi komunikasi ya. Kalian bisa mengkaitkannya di sini. Oke, konsep selanjutnya adalah persepsi ya. Persepsi ini pengalaman tentang objek, peristiwa, hubungan-hubungan yang diperoleh dengan cara menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Oke, jadi ini adalah intinya ya, ketika kita berkomunikasi, sebetulnya yang dipertukarkan adalah makna dari pesan tersebut. Ya, dan bagaimana efektif atau tidaknya komunikasi tersebut adalah kesamaan makna. Oke, nah proses persepsi ini menjadi penting. Kenapa? Karena pemaknaan ini atau penafsiran pesan ini akan menjadi acuan kita dalam memahami pesan dari dari individu lainnya. Dari tahapannya ini kita bisa lihat bahwa lagi-lagi istilahnya adalah dari stimulasi indera tadi, tertangkapnya stimulus oleh indera manusia, kemudian di dalamnya pengaturan stimulasi, memanggil memori yang berkaitan dengan stimulus yang tertangkap. Ya, kita proses pemaknaan ini, persepsi ini kan tidak hanya penafsiran saja gitu ya, tapi di dalamnya pun ada pengorganisasian atau pengaturan stimulasi ini gitu. Kita ambil di memori, ini tuh kalau berupa objek atau fisik, ini tuh apa, namanya apa gitu ya, pengalaman apa yang sudah ada. Jadi semuanya bergulir prosesnya dalam otak kita. Ya, kemudian setelah diorganisir lalu ditafsirkan, memberikan nilai terhadap stimulus tersebut gitu ya. Nah, kesan ini kan proses ini akan menghasilkan kesan yang mana nantinya kalau dalam proses komunikasi tentu inilah yang dipertukarkan. Ya, pasti akan menjadi sulit ketika kalau kita mempunyai persepsi sendiri, orang lain pun sama mempunyai persepsi sendiri terhadap sesuatu, stimulus objek tadi. Ya, yang sulit adalah ketika untuk menyamakan persepsi satu sama lain terhadap objek tersebut. Oke, ini adalah prinsip-prinsip persepsi ya. Saya akan bacakan contohnya agar kalian juga lebih paham. Di sini mungkin di PowerPoint-nya juga kalian bisa melihatnya. Yang pertama adalah tentu persepsi berdasarkan pengalaman. Ketika seorang mahasiswa berujar melihat seorang pemuda tampan ya dengan tampilan tertentu, dia bilang wow keren sekali gitu. Tapi temannya bilang awas itu playboy gitu. Kenapa dia bisa mempersepsikan seperti itu objek tadi, si cowok tadi gitu ya, karena berdasarkan pengalamannya. Biasanya yang kayak gitu itu playboy. Oke, yang kedua kontekstual, tentu berdasarkan konteksnya. Persepsi ini dibuat tidak parsial hanya objek atau orang tersebut, tetapi dikaitkan dengan situasinya, konteksnya apa gitu ya.
Kemudian melibatkan atribusi, contohnya adalah suatu perilaku positif belum tentu dipersepsi positif bila dinilai ada maunya gitu. Orang mempersepsi tidak hanya tentang apa yang terlihat, tetapi juga berusaha memahami apa yang dibalik itu. Makanya kalau di komunikasi bisa terjadi meta komunikasi. Ketika kita berbicara dengan orang lain, di otak kita juga kita berkomunikasi dengan diri kita sendiri, menilai fisiknya, misalkan kok bajunya gitu, kok bajunya jelek sih gitu, kok bajunya norak sih gitu, atau kok dia ngeresponnya kayak gitu ya, apa dia nggak suka gitu. Nah ya, melibatkan atribusi. Bersifat selektif tadi ya, yang hanya diberikan atensi oleh diri kita biasanya adalah sesuatu yang tentu menonjol tadi, faktor-faktor tadi ya. Atau sederhananya mungkin kita akan lebih tertarik untuk berkomunikasi kalau cowok misalkan dengan cewek yang cantik, atau sebaliknya gitu ya. Itu pun termasuk proses selektif, yang mana itu adalah hak dari setiap individu yang akan berkomunikasi. Lalu persepsi juga bersifat evaluatif, bagaimana penilaian menggunakan kriteria tertentu terhadap sesuatu. Dalam konteks ini lagi-lagi tentang seseorang gitu yang kita ajak bicara. Oke, kemudian memenuhi ramalan sendiri, kita memandang sesuatu indah seringkali karena memang kita menginginkan sesuatu tersebut indah gitu ya. Persepsi itu sangat merupakan hak dari setiap orang. Bagaimana dia memaknai sesuatu gitu ya, sehingga biasanya itu akan lebih bersifat memenuhi apa yang dia ekspektasikan. Ya, juga bersifat dugaan. Bila kerangka rujukan kita kurang, maka kita juga pasti akan menyelipkan asumsi atau dugaan kita. Kemudian aksentuasi perseptual. Jika kita menaruh harapan tinggi terhadap sesuatu, ketika tidak sesuai dengan yang kita harapkan, maka kita akan mempersepsikan bahwa itu jelek misalkan ya, atau tidak sesuai gitu. Padahal itu ukuran baik, buruk, jelek atau bagusnya itu kan relatif ya. Nah, relativitas ini adalah tergantung persepsi kita. Kalau kita menaruh harapan tinggi, maka sebetulnya sesuatu itu tidak jelek, tapi di mata kita jelek karena tidak sesuai dengan harapan kita. Lalu bersifat melengkapi, mirip dengan tadi bersifat dugaan ya. Melengkapi ini ketika kita melihat suatu stimulus, di sini disebutkan contohnya kita melihat orang yang terlihat rajin sholat dan mengaji, maka kita akan nilai bahwa orang tersebut jujur, baik hati dan sebagainya. Meskipun kita belum tahu itu benar terjadi seperti itu, tapi kita berusaha melengkapi yang hanya kita lihat dengan mata kita tanpa kita kenal, mengobrol lebih dalam, mengetahui orang tersebut lebih dalam mungkin ya. Tapi kita sudah melengkapi persepsi kita kalau orang yang rajin beribadah maka dia orang baik ya. Kemudian efek primasi, kesan pertama atau justru yang terakhir sangat menentukan dalam persepsi. Konsisten, biasanya kita akan tahu kalau memang sesuatu baik buruknya itu kita akan konsisten gitu ya. Kalau kita mengetahui bahwa suatu perbuatan itu tidak baik, maka kita juga akan konsisten tidak melakukan itu dan menganggap itu tetap tidak baik. Stereotype, bagaimana kita kita mengeneralkan ya satu kondisi, satu kejadian terhadap yang lainnya. Oke, ini adalah prinsip persepsi lainnya ya. Ada 4 poin yang mana mungkin sudah kalian pahami di mata kuliah psikologi komunikasi. Jadi kita bisa kalian lihat lagi ya. Ini ada berdasarkan kedekatan dan kemiripan. Kita akan mengorganisasikan yang sama bentuknya, sama jenisnya gitu agar lebih mudah mempersepsi. Kemudian slide selanjutnya, bagaimana proses persepsi juga adalah pengorganisasian bentuk apa yang Anda lihat dari gambar tersebut. Kemudian sifatnya adalah persepsi dipengaruhi latar, wujud dan latar. Mana yang kalian jadikan wujud dan latar, mana yang kalian berikan atensi dan kalian tidak berikan atensi. Kemudian kontekstual, contohnya bentuk ini kalau dari angka ini adalah 13. Kalau dari huruf ini adalah huruf B. Tergantung konteksnya apa memaknai sesuatu. Oke, nah inilah yang khas di proses komunikasi interpersonal ya. Ada yang namanya dengan persepsi interpersonal gitu. Nah, ini adalah
persepsi interpersonal dalam kaitannya dengan komunikasi interpersonal, sebetulnya ini untuk memudahkan ya pembahasan pengistilahan. Kalau kemarin kita ada istilahnya persepsi yang bersifat lebih kepada benda, itu ya lebih kepada objek, itu kita asumsikan persepsi objek benda mati gitu ya. Kalau ini karena kita tentu berkomunikasi dengan manusia, individu ya, maka di garis bawahi ini berkaitan dengan persepsi interpersonal. Oke, jadi yang di sini dikatakan objeknya itu adalah manusia yang kita ajak berkomunikasi. Kalau persepsi objek diasumsikan benda mati. Kenapa? Ya, karena berbeda dengan persepsi objek atau benda, di antaranya adalah ada 4 hal. Yang pertama, stimuli tidak hanya fisik, juga lambang-lambang verbal grafis dari pihak ketiga. Kalau objek kita cuma melihatnya, mendengarnya, selesai gitu ya. Nah, kalau ini mungkin stimulus yang kita pahami itu berupa lambang. Yang kita tahu ada verbal ataupun non verbal gitu ya, yang menjadi isi pesan, yang menjadi pesan saat kita berkomunikasi. Namun pemaknaan pemahaman kita terhadap lambang-lambang tersebut saja tentu bisa dipengaruhi oleh pihak ketiga atau orang lain atau stereotip atau media gitu yang memberitakan. Ya, kalau dalam interpersonal contohnya tentu ketika kita bertemu seseorang ya, misalkan kita bertemu artis lah ya, contohnya nanti pihak ketiganya adalah media. Kita bertemu dengan seseorang artis yang mana kita tahu bahwa dia image-nya sangat baik, ya dia artis yang baik, tapi ketika ada pihak tiga misalkan media memberitakan bahwa dia itu misalkan dia itu memakai narkoba dan lain sebagainya, maka persepsi kita akan berubah. Ya, memaknainya akan berubah, memaknai artis tersebut. Ini kan berkaitan dengan pemaknaan. Ketika kita mendapatkan informasi lain, maka akan mempengaruhi persepsi kita. Kemudian tidak hanya memahami apa yang tampak, juga yang tidak tampak. Kalau objek kita biasanya hanya melihat saja gitu ya. Kalau misalkan ada kursi, ya kita melihat kursi, kita mungkin dalam tanda kutip tidak melihat batiniahnya gitu ya. Kita tidak melihat kursi ini dalamnya seperti apa gitu ya, dibuatnya dari apa dan lain sebagainya. Itu tidak akan seperti itu gitu ya. Kalau objek, kalau interpersonal atau dalam kaitannya ini adalah individu yang kita ajak berbicara, tentu kita akan memahami tidak hanya fisiknya yang kita tampak, tapi juga yang tidak tampak. Misalkan tentu yang disebut dengan metakomunikasi. Ketika kita ngomong dengan orang lain, di otak kita tuh juga biasanya komunikasi dengan diri sendiri. Ya, kenapa dia ngomong kayak gitu. Tapi kita sambil berkomunikasi misalkan, ataupun terpisah ya. Setelah kita berkomunikasi, lalu tentu kita memaknai kenapa dia tuh orangnya kayak apa yang menjadi motivasi dia, kenapa tadi dia meresponnya seperti itu ya. Itu persepsi interpersonal. Kemudian adanya interaksi emosional. Kalau dengan objek tentu kita objek benda mati gitu ya, tidak ada sisi emosionalnya. Kalau dengan manusia itu berkaitan dengan emosional. Makanya ada istilahnya simpati, empati, nah nanti kita juga dibahas gitu ya, karena ini berkaitan dengan individu yang mempunyai perasaan atau emosi tadi. Ya, sehingga mungkin yang menarik juga untuk kalian komentari adalah ketika kita berinteraksi dengan kecanggihan teknologi, artificial intelligence gitu ya, atau robot sekalipun, apakah itu dikatakan komunikasi interpersonal ketika kita berbicara dengan robot bukan manusia yang mempunyai emosi. Kemudian yang dipersepsi tidak tetap sifatnya tapi berubah-ubah. Kursi yang saya lihat tetap seperti itu. Manusia yang saya ajak komunikasi, dia pun terus berubah karena dia memiliki akal, otak, perasaan.